Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Keluaran pasalnya yang keempat. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melanjutkan panggilannya kepada Musa, dan bagaimana Musa nantinya akan memberikan beberapa alasan kenapa dia tidak bisa dan tidak layak untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan kita juga akan melihat bagaimana Tuhan mengutus dia dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Meski Sedikit Ia Berkenan. Ini adalah lagu pujian dari KPPK yang bernomor 345. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah baginya. Meski sedikit dia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu sampai peperangan usai, kan tibalah ajalku. Ia akan menyambut hambanya, masuklah oh anakku. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Yang akan kita baca adalah bagaimana Tuhan memanggil Musa. Namun ini juga kita bisa melihat bagaimana prinsip atau panggilan Tuhan kepada seorang hambanya. Demikian juga kepada kita, prinsipnya sama, yaitu Tuhan juga memanggil kita untuk melayani Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana Tuhan memanggil Nabi yang luar biasa ini? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Keluaran pasalnya yang keempat. Kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, ini adalah kalau kita membaca dari pasalnya yang ketiga, ini adalah alasan yang ketiga yang diberikan oleh Musa ketika dia berkata bahwa dia tidak bisa atau tidak mau mengikuti atau menerima panggilan Tuhan kepadanya untuk melayani Dia. Nah, di sini dia memberikan alasan dari mereka yang akan mendengarkan dia, bagaimana kalau mereka tidak percaya bahwa Tuhan sudah menampakkan diri kepadanya. Nah, ini adalah sebuah hal yang bisa dikatakan wajar, sebab bagi orang Israel sudah berapa ratus tahun lamanya mereka tidak memiliki nabi, dan mereka tidak ada orang-orang seperti Yusuf yang dahulu kala begitu bijaksana untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Jadi kalau tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepadanya, mereka membutuhkan bukti yang konkret untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah memang sudah berbicara kepada orang tersebut. Dan di sini Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bukan Musa yang membuat tongkat itu berubah menjadi ular, melainkan Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa membuat tongkat itu menjadi ular. Oleh karena itu Musa terkejut dan dia lari. Lalu ayat 4 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, Tuhan menunjukkan lebih lagi tentang betapa mustahilnya hal ini bagi manusia. Sebab Tuhan tadi berfirman kepada Musa ketika dia mau
membuat atau menjadikan ular itu kembali menjadi tongkat, dia harus mengulurkan tangannya dan memegang ekornya. Nah, kita tahu kalau kita pernah melihat atau menonton video bagaimana pawang ular menangkap ular, mereka tidak akan menangkap ular dari ekornya. Sebab kalau menangkap ular dari ekornya, maka kepala si ular bisa berbalik dan mematok dia. Biasanya yang akan mereka lakukan adalah mereka menangkap kepalanya. Oke, jadi kalau mereka menangkap kepalanya, walaupun ekornya melilit tangannya atau badannya, tidak masalah. Yang penting kepalanya, mulutnya tidak datang dan mematok kita. Karena itu yang paling berbahaya, itu yang berbisa. Jadi saudara-saudari, di sini kita melihat Tuhan bahkan menambahkan efek, bisa dikatakan efek lebih mustahilnya ini bisa terjadi. Tetapi ini diberikan oleh Tuhan supaya Musa pun di dalam melayani Tuhan, di dalam menunjukkan mujizat ini, dia pun percaya kepada Tuhan. Dia harus beriman bahwa ini bisa terjadi, dan kemudian orang-orang yang melihat juga tahu bahwa ini memang sesuatu yang datang dari Allah. Karena memang sangat mustahil bagi manusia untuk melakukannya. Kemudian di ayat ke-6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah, ini adalah penyakit yang pada masa itu tidak ada obatnya. Jadi kembali ini adalah suatu hal yang sangat tidak alami yang bisa dilakukan, yaitu tangan yang hanya masuk ke dalam baju bisa keluar penuh dengan kusta, dan kemudian dimasukkan kembali menjadi sembuh tanpa kusta sama sekali. Ini hanya Allah yang bisa melakukannya sebagai pertanda bahwa Musa memang diutus oleh Allah. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Nah, ini adalah tanda ketiga. Namun tanda yang ketiga ini hanya dilakukan jika mereka tidak percaya kepada tanda yang kedua. Nah, di sini kita juga bisa melihat prinsip dasar mengapa Tuhan memberikan kekuatan seperti mujizat kepada hamba-Nya untuk dilakukan. Yaitu supaya orang-orang yang dilayani, anak-anak Tuhan yang dilayani, itu bisa percaya bahwa memang dia adalah seorang nabi utusan daripada Allah. Itu tujuannya. Mujizat itu diberikan bukan untuk menyenangkan hati orang. Bukan untuk membuat orang merasa senang, merasa damai, merasa tenang. Bukan. Mujizat itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah utusan Allah. Seorang yang disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya tentang apa yang harus dilakukan. Itulah mengapa Tuhan memberikan mujizat. Nah, kepada para nabi, sering sekali kita melihat para nabi diberikan kuasa seperti ini. Mengapa? Supaya orang di sekitar mereka percaya bahwa mereka memang utusan Allah. Kenapa itu sangat penting? Karena pada masa itu firman Tuhan belum ada. Firman Tuhan itu datangnya langsung daripada Allah kepada para nabi. Baik itu melalui penglihatan, baik itu melalui mimpi. Bahkan sampai berbicara secara langsung seperti kepada Musa. Jadi orang tidak tahu apakah itu benar atau tidak datang daripada Allah. Yang mengalami itu hanya nabi tersebut. Hanya pribadi nabi tersebut. Jadi untuk orang bisa percaya bahwa itu adalah firman Allah, mereka harus menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yaitu mujizat. Begitu juga dengan para rasul nantinya, Tuhan memperlengkapi mereka dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena pada masa itu perjanjian baru juga belum dituliskan. Setiap orang dari bangsa-bangsa lain, bahkan orang Yahudi sendiri, bagaimana mereka bisa percaya bahwa para rasul adalah utusan daripada Allah? Yaitu dengan mereka melakukan banyak mujizat. Jadi kalau kita membaca 1 Korintus pasal 13 dikatakan bahwa penglihatan-penglihatan tersebut, hal-hal yang luar biasa tersebut akan berhenti dan akan selesai. Kenapa? Karena pada masa kita ini mujizat itu tidak diperlukan lagi. Sebab kenapa? Karena perjanjian lama dan perjanjian baru sudah selesai dituliskan. Jadi kalau orang bertanya apakah yang kita sampaikan itu benar-benar datangnya daripada Allah, sekarang kita tidak perlu memberikan mujizat untuk membuktikan kepada mereka bahwa itu benar-benar datang dari Allah. Mereka cukup melihatnya di dalam Alkitab yang sudah dituliskan oleh para nabi, yang sudah dituliskan oleh para rasul. Apakah yang kita sampaikan itu sesuai dengan firman Allah atau tidak? Apakah itu benar-benar datangnya daripada Allah atau tidak?
Kalau sesuai dengan Alkitab, itu datang daripada Allah. Tidak sesuai dari Alkitab, itu bukan datang daripada Allah. Itu saja. Mengapa sekarang para hamba Tuhan tidak diperlengkapi dengan begitu banyak mujizat? Tentu kita tidak membatasi kuasa Allah. Allah bisa melakukan mujizatnya kapan saja dia mau. Tetapi kalau untuk melayani dia, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak lagi diperlengkapi dengan begitu khususnya untuk melakukan begitu banyak hal seperti mujizat. Nah, itu yang harus kita tahu. Nanti kita akan membaca dari Keluaran sampai kepada kitab Wahyu. Ini adalah satu spesial atau sebuah zaman atau periode yang spesial. Ada periode-periode tertentu yang sangat spesial yang Tuhan berikan juga kemampuan-kemampuan yang spesial. Oke? Jadi kita melihat di sini kepada Musa diberikan hal itu. Tetapi Musa tidak berhenti sampai di sana. Dia masih memberikan alasannya. Di ayat 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi dia berkata, jangan suruh aku Tuhan, aku tidak bisa berbicara. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Musa sudah membuat dia sampai kepada titik di mana dia pun tidak lagi percaya diri untuk menyampaikan sesuatu. Kita tahu bahwa dia dididik dengan baik di rumah Firaun atau di istana Firaun. Tentunya dia adalah seorang yang nantinya kita tahu pandai berbicara atau memang bisa berbicara di hadapan semua orang, di depan umum. Tetapi apa yang disampaikan di sini intinya adalah dia menahan diri untuk tidak mau lagi berbicara. Sebab dia sudah mengalaminya, berpengalaman di Mesir ketika dia berbicara kepada saudara-saudaranya, mereka tidak mengindahkan dia. Dia merasa sangat rendah dan dia tidak bisa melayani mereka. Itu yang dia sampaikan di sini. Dan Tuhan dikatakan sangat marah. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisa tertuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara-saudara, ini juga adalah prinsip bagaimana Tuhan memanggil kita. Kita manusia tidak ada yang sempurna dan tidak bisa memperkatakan sesuatu di hadapan orang. Tidak ada di antara kita yang di dalam kemampuan kita sendiri begitu luar biasa hebatnya di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi di dalam ketidakmampuan kita tersebut, jangan kita merasa bahwa aku tidak mampu berbicara, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukan itu, jadi aku tidak melayani Tuhan sama sekali. Kepada Musa yang berpikir bahwa dia tidak bisa berbicara, Tuhan katakan, siapa yang menciptakan mulut, siapa yang menciptakan lidah, aku yang akan membuat kamu bisa berbicara. Saudara-saudara, kepada kita juga sama. Kalau Tuhan memimpin kita untuk melayani dia dalam suatu hal, memberikan kita pintu terbuka untuk melayani dia dalam satu hal, baiklah kita mau melakukannya untuk Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, berlaku benar di hadapan Tuhan, berbicara, menyampaikan Injil kepada orang lain adalah hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Oleh karena itu mulailah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berbicara kepada orang lain tentang Injil. Itu tidak gampang, tetapi kita bisa berdoa dan Tuhan akan memampukan kita untuk berbicara kepada orang lain untuk menyampaikan Injil. Dengan cara yang sederhana, dengan cara yang simple, dengan singkat, padat, dan jelas kepada orang lain. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih menutup diri, tidak berani untuk berbicara kepada orang lain, mulailah berdoa kepada Tuhan untuk memampukan kita untuk berbicara kepada orang lain. Kita bisa, karena itu keinginan Tuhan. Tuhan ingin kita supaya kita pergi dan mengabarkan Injil kepada semua makhluk, kepada semua orang. Oke? Dan di sini di ayat yang ke-13, kembali Musa memberikan alasan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi dia bilang, aku tidak bisa Tuhan. Utuslah siapa saja yang mau kau utus, tapi jangan aku. Itu maksudnya. Intinya adalah Musa tidak mau mengikuti panggilan daripada Tuhan. Sampai Tuhan akhirnya berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun
Orang Lewi itu kakakmu, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi Tuhan berkata, karena engkau masih bersikeras, engkau tidak mampu, kan ada kakakmu Harun. Aku akan mengutus dia untuk datang kepadamu dan menyambut engkau, dan dia akan menolong engkau untuk berbicara. Nah, Harun itu 3 tahun lebih tua daripada Musa. Nanti kita akan lihat di dalam pasalnya ke-7 ayat 7, umur mereka selisih 3 tahun saja. Jadi nantinya mereka akan bertemu dan Harun akan membantu dia untuk berbicara kepada orang lain. Jadi Harun seperti penyambung lidahnya. Tuhan akan berbicara langsung kepada Musa, Musa berbicara kepada Harun, Harun berbicara kepada orang banyak, kepada bangsa Israel. Penyambung lidah. Makanya di sini dikatakan dia seperti penyambung lidah, dan Musa seperti Allah baginya. Karena Musa seolah-olah berfirman kepada Harun, dan Harun kemudian menyambungkan firman tersebut kepada orang-orang. Jadi itulah yang akan terjadi dalam kehidupan atau pelayanan Musa. Sampai nantinya kita akan melihat beberapa periode lamanya, sampai nantinya Musa sendiri yang akan berbicara. Tuhan akan perlahan-lahan menolong, membantu Musa sehingga dia bisa berbicara dari dirinya sendiri. Saudara-saudara, dalam melayani Tuhan memang tidak mudah, tidak gampang. Tetapi Tuhan yang akan menolong kita. Makanya oleh karena itu kita harus terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kita untuk berbicara, menyampaikan Injilnya kepada orang-orang di sekitar kita, mari kita mulai melakukannya. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita. Hari demi hari kita akan semakin lancar di dalam menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu sangat penting karena itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya nanti yang ke-31 kita akan melihat bagaimana Musa pergi kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Nah, sekembalinya dia dari Horeb atau dari Gunung Sinai, dia kembali ke Midian. Dia bertemu dengan ayah mertuanya dan dia meminta izin untuk pergi. Nah, izin yang diberikan oleh Musa di sini ketika dia mengatakan bahwa dia hanya mau pergi ke sana untuk melihat saudara-saudaranya, bukan berarti dia tidak mau menceritakan seluruhnya kepada Yitro atau dia menutup-nutupi di hadapan Yitro, bukan itu. Tetapi kalimat seperti ini bagi mereka sudah biasa untuk menyatakan bahwa mereka mau pergi untuk beberapa waktu yang lamanya dan mungkin tidak kembali lagi. Jadi itu maksudnya Musa. Makanya Yitro menjawab, pergilah dengan selamat. Artinya pergilah dengan selamat, kembali atau tidak kembali, kiranya Tuhan menolong kamu. Itu maksudnya. Jadi kemudian di ayat 20 dikatakan, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Jadi Tuhan berkata bahwa tongkat itu dia membawanya. Nah, tongkat itu bukan lagi seperti tongkat biasa yang dipakai untuk menggembalai domba, tetapi tongkat itu adalah tongkat yang sangat khusus yang dipakai untuk melakukan mujizat. Nanti kita akan lihat beberapa mujizat yang akan dilakukan dengan tongkat tersebut. Kemudian di sini dikatakan di ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, kemarin ketika kita membahas pasalnya yang ketiga, kita ada menyinggung sedikit di mana ketika Firaun nanti mengeraskan hatinya, kita ada berkata bahwa itu bukan hanya Firaun tetapi Tuhan sendiri yang mengeraskan hatinya. Nah, ini adalah kalimat untuk menyatakan bagaimana Tuhan membiarkan Firaun untuk dihukum. Oke, di dalam kehendak Allah yang kita baca di dalam Alkitab ada 7 prinsip atau metode Allah di dalam menyampaikan kehendaknya. Salah satunya adalah kehendaknya yang bertujuan untuk menghukum. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka tidak mau bertobat, sehingga Tuhan pada waktu tertentu akan membiarkan mereka
terus berada di dalam dosa mereka, bahkan semakin parah di dalam dosa mereka, agar nantinya di dalam masa penghakiman dan penghukuman mereka tidak bisa berdalih dan keadilan Allah bisa dieksekusi. Itu nanti terjadi dengan Firaun, seorang yang tidak mau peduli dengan Allah. Nantinya kita akan melihat bagaimana Musa akan membuktikan kepada dia bahwa ini adalah firman Tuhan, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu Tuhan berkata, aku yang akan mengeraskan hatinya. Artinya aku akan mengizinkan dia untuk jatuh jauh lebih dalam lagi ke dalam dosanya. Sehingga nanti ketika dia dihukum, dia akan tidak dapat berdalih, tetapi menerima keadilan daripada Allah. Saudara-saudara, kita harus berdoa bahwa jangan sampai kita mengeraskan hati di hadapan Allah. Di dalam mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai kita mengeraskan hati sehingga kita menolak firman Allah, menolak perintah Allah, oleh karena begitu banyak hal yang masih kita cintai dan kasihi di dalam dunia ini. Bahkan ketika itu bertentangan dengan Allah, baik itu pergaulan kita, gaya hidup kita, merokok, minum, berfoya-foya, begitu banyak dosa lainnya yang kita sukai di dalam hidup kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengeraskan hati kita dan bilang, oh Tuhan, bukan waktunya, belum waktunya bagiku untuk bertobat. Hati-hati, karena Tuhan pada masanya ketika engkau begitu mengeraskan hatimu, dia bisa saja membiarkan engkau dengan dosamu sampai engkau mati di dalam dosamu. Begitu juga dengan Firaun. Makanya di sini dikatakan Tuhan sendiri yang mengeraskan hatinya. Kenapa? Karena hati manusia hanya bisa lembut kalau Tuhan yang melembutkannya. Saudara-saudara, kita hanya bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan melembutkan hati kita untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bersyukur karena Tuhan begitu bermurah hati untuk melembutkan hati kita. Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita tinggalkan dosa kita, jangan mengeraskan hati, dan datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan Yesus, meminta dia untuk masuk di dalam hati kita, meminta dia untuk mengutus Roh Kudus yang masuk dalam hati kita untuk melembutkan hati kita untuk percaya kepadanya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian ayat 22 dikata, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Nanti Tuhan akan berbicara kepada Firaun 10 kali, yaitu melalui 10 tulah. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Dan itu adalah penghukuman yang paling mengerikan bagi orang Mesir dan bagi setiap manusia yang ada dalam dunia. Begitu menyedihkan sampai Firaun menyerah dan dia berkata, pergilah. Tapi semuanya itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Tidak akan berhenti sampai tulah ketiga atau keempat atau kelima, tetapi harus sampai 10. Itu adalah semua bagian daripada rencana Allah untuk menghukum. Untuk menghukum Firaun yang mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan, dan juga menghukum orang Mesir yang juga mendukung tindakan Firaun untuk menyiksa dan membuat anak-anak Tuhan menderita, melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Setiap dosa Tuhan akan hukum. Demikian juga orang Mesir, mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Jadi nanti kalau kita melihat ke-10 tulah itu, jangan kita berkata, oh Tuhan begitu jahat, Tuhan begitu tidak bermurah hati kepada mereka. Tidak, itu karena penghukuman atas dosa mereka. Selama ini orang Israel ada di sana, pastinya mereka harusnya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri orang Israel. Seharusnya mereka percaya kepada Tuhannya orang Israel, tetapi mereka menolak percaya demikian dan melakukan hal yang begitu mengerikan. Bahkan membunuh anak-anak laki-laki daripada orang Israel yang masih bayi. Bayangkan betapa besar dosa mereka di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, penghukuman Tuhan memang sangat mengerikan. Oleh karena itu, daripada kita berkata, oh Tuhan sangat jahat, Tuhan begitu mengerikan penghukumannya, apapun yang mau kita bilang, dia akan menghukum kita karena dosa kita. Jadi lebih baik daripada kita mengatakan Tuhan itu jahat, lebih baik kita datang dengan kerendahan hati dan berkata, memang Tuhan, aku layak untuk dihukum, tapi tolong bermurah hatilah untuk membebaskan aku dari penghukuman tersebut. Percayalah kepada Tuhan Yesus, itulah salah satu caranya, satu-satunya caranya. Nah lanjut di ayat 24, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Nah apa yang terjadi di sini adalah sebuah
atau beberapa ayat yang sangat sulit dimengerti di dalam firman Tuhan. Dan di sini ada sebuah perdebatan, yaitu di ayat 24 ketika dikatakan Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, membunuhnya di sini mau membunuh Musa atau membunuh anaknya Gersom yang belum disunat. Nah, ada yang mengatakan ini membunuh Musa oleh karena Musa belum menyunat anaknya. Seharusnya dia menyunat anaknya umur 8 hari karena itu ketentuan daripada Tuhan, tetapi anaknya belum disunat sampai hari ini. Jadi Tuhan marah kepada dia. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah membunuh anaknya tersebut. Banyak orang juga memilih untuk berkata bahwa kita tidak tahu apakah ini mau membunuh Musa atau mau membunuh anaknya. Saya secara pribadi percaya bahwa ini mau membunuh anaknya. Kenapa? Karena Musa, kita tahu di pasal sebelumnya atau di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berbicara kepada dia tanpa berniat untuk membunuh dia. Kalau misalnya dia melanggar perjanjian oleh karena dia tidak menyunat anaknya, sehingga dia pantas untuk dibunuh, tidak mungkin Tuhan berbicara kepada dia tanpa meminta dia dulu untuk bertobat dari dosanya ini. Oke, jadi saya percaya ini bukan untuk membunuh Musa, tetapi dia membunuh anaknya Musa. Dalam artian karena anaknya Musa dianggap tidak merupakan bagian daripada keturunan Israel. Karena sudah diberitahukan setiap keturunan Abraham yang termasuk dalam keluarga umat Allah harus disunat. Jadi kalau belum disunat dia tidak termasuk di dalam panggilan ini. Nah, selama mereka di Midian, mungkin karena mereka belum masuk ke dalam perjanjian Allah, yaitu memulai untuk masuk ke dalam keluarga Allah dan nantinya menjadi umat pilihan Allah, Tuhan tidak begitu mempedulikan hal ini sampai akhirnya nanti anak ini harus dibawa. Sekarang dia kan mau dibawa untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Dia harus disunat. Kalau tidak, dia akan mati. Oleh karena itu saya percaya di sini adalah anaknya. Dan Zipora bertindak dengan cara menyunat dia. Mungkin dan saya percaya di sini Musa sudah bercerita kepada Zipora atau memberitahukan kepada Zipora apa sebenarnya yang harus dilakukan. Dan Zipora mengetahui hal tersebut dan dia mengambil anaknya dan memotong kulit katanya atau menyunat dia. Dan kemudian di sini katakan disentuhkannya kulit itu pada kaki Musa, itu hanya sekedar pertanda bahwa itu sudah dilakukan. Dikatakan sebagai pengantin darah, artinya seorang yang berdarah. Itu saja. Jadi anaknya disunat sehingga tidak dibunuh oleh Allah. Ayat yang berikutnya 27 sampai ayat 31, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Jadi Tuhan di sisi yang lain mengutus Musa, berbicara kepada Musa untuk pergi menyambut kepada Harun untuk pergi menyambut Musa. Mereka bertemu di gunung Allah, yaitu di gunung Sinai, dan kemudian mereka saling berpelukan dan mereka reuni keluarga. Oke, di ayat 29, lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Jadi seperti yang difirmankan oleh Tuhan, Musa berbicara kepada Harun, Harun berbicara kepada tua-tua bangsa Israel. Dan tua-tua bangsa Israel di sini saya percaya adalah ke-12 suku atau kepala-kepala ke-12 suku, dan mereka menjadi perwakilan dari semua rakyat atau orang-orang Israel. Dan kemudian ketika Harun berbicara kepada mereka dan Harun dan Musa menunjukkan segala mujizat yang diberikan oleh Tuhan, 2 mujizat tersebut, mereka semua percaya. Mereka percaya bahwa Musa dan Harun diutus oleh Allah untuk memimpin mereka, dan mereka sujud menyembah, bersyukur kepada Tuhan, berlutut dan menyembah. Sikap di hadapan Tuhan ketika kita merasakan kasih Tuhan yang besar adalah dengan cara yang begitu penuh dengan kehormatan. Itu selalu kita lihat di gestur tubuh. Sangat penting bagaimana kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah Dia. Bukan dengan
menengadahkan wajah kita ke sorga dan memandang dia dengan begitu beraninya, tetapi menundukkan kepala bahkan sujud dan berlutut di hadapannya. Demikianlah orang-orang ini. Melakukannya di hadapan Tuhan untuk menunjukkan betapa mereka bersyukur kepadanya dan mau menyembah Dia. Saudara-saudara, itulah renungan kita hari ini dari Keluaran pasalnya yang keempat. Dan besok kalau Tuhan berkenan, kita akan kembali dengan Keluaran pasalnya yang kelima. Dan kita akan melihat bagaimana Musa akan menghadap Firaun untuk pertama kalinya. Dan apa respon daripada Firaun dan orang-orang Mesir. Dan bagaimana nantinya orang-orang Israel menanggapi respon tersebut. Inilah kisah yang sangat luar biasa. Inilah sejarah bangsa Israel. Kita membacanya, kita merenungkannya, dan coba mengaplikasikannya dalam hidup kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.